kali ini kami akan membahas sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki posisi strategis untuk membentuk opini publik di media sosial. Di tengah arus informasi yang cepat, mahasiswa tidak hanya diharapkan menjadi konsumen konten, tetapi juga menjadi penjaga gawang dari nilai-nilai toleransi dan keseimbangan. Yang pertama adanya digital literasi leader, yaitu memberikan contoh bagaimana caranya mencari berita atau konten sebelum membagikan konten yang bermuatan agama agar tidak terjebak hoax atau adu domba. Sebagai mahasiswa dan generasi digital, kita memiliki tanggung jawab intelektual. Kita bukan hanya menggunakan media, tetapi juga menentukan arah narasi di ruang digital. Mari kita hentikan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan damai, toleran, dan beradab. Karena moderasi beragama dimulai dari konten yang kita pilih. Yang kedua, adanya konten kreator moderat, memproduksi konten kreatif yang mengemas ajaran agama secara inklusif, damai, dan menghargai perbedaan. Indonesia dikenal sebagai surga dunia dengan keragaman ras, suku, budaya, agama, dan bahasa. Namun perbedaan itu menjadikan untuk tetap satu. Yang ketiga, ada counter naratif, berani meluruskan pemahaman radikal atau ekstrim dengan argumen ilmiah, santun, dan tidak berbasis data atau dalil yang kuat tanpa harus menghujat. Yang keempat ada calling system, menjadi penengah saat terjadi debat kusir bertema agama di kolom komentar ataupun berita guna mendinginkan suasana. Aku baru aja scrolling komentar di postingan soal perbedaan budaya. Isinya tuh parah banget tau, kayak saling semangat dan ngomong. Terus kita kan sebagai mahasiswa emangnya memiliki power untuk mengubah suasana kayak gitu di media sosial? Punya banget dia. Tapi pertanyaannya untuk apa sih power itu kita peduli sama isu kayak gitu? Kalau menurut kamu hal apa sih paling simpel yang dilakukan mahasiswa untuk gak memperkeruh suasana? Kalau menurut aku sih minimal jangan jadi guru. Maksudnya kalau nggak tahu permasalahannya nggak perlu ikut komen apa yang manasin. Yang jadi masalahnya bukannya kalau misalnya kita diem aja konten negatif itu seperti merajalela. Nah itu dia poinnya dia. Makanya ada istilah moderasi beragama. Aku mau tanya deh, menurut kamu moderasi itu artinya kita jadi nggak punya pendirian atau gimana? Aku sempat mikir gitu sih. Aku pikir moderasi itu berarti abu-abu. Tapi setelah aku baca, moderasi itu justru punya pendirian teguh di tengah. Gak ekstrim kanan yang radikal dan gak ekstrim kiri yang ngeremehin agama. Bener gak sih? Pas banget. Jadi kita di media sosial itu jadi polling system. Sekarang aku tanya lagi, kalau kamu lihat teman satu kampus posting konten yang agak intoleran, kamu bakalan dia lewat komen atau pribadi? Kalau aku sih mendingan lewat DM pribadi ya, biar gak malu-maluin dia di depan publik, tapi pesannya tersampaikan ke dia. Tapi menurut kamu efektif gak sih kalau kita bikin konten moderasi tapi bahasanya itu kamu seperti buku teks yang gak masuk buat ini anak muda sekarang mana mau baca yang kamu? Makanya surat kita itu menerjemahkan kita sambil ambil nilai toleransi dari daerah, dari dosen atau kitab suci. Terus kita butuh jadi iman yang sopan, video TikTok atau info
baiknya jadi terlihat keren. Berarti intinya kita jangan kalah kreatif sama mereka yang buat hoax. Betul, kita harus banjiri medsos dengan konten yang damai. Kalau kamu sendiri mulai besok berani gak janji buat posting ke media sosial yang sifatnya satu hal yang sifatnya mempersatukan, bukan mencari memecah belah. Siapa takut, aku bakal mulai dari hal kecil, minimal apresiasi perbedaan di sekitar aku. Jadi kesimpulan, moderasi beragama bukan berarti mendangkalkan akidah, melainkan cara beragama yang mengambil jalan tengah atau wasatiyah, tidak ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Mahasiswa adalah kunci untuk menjadi media sosial jadi ruang sehat atau menyatukan bangsa.